Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magfira Maulida Gunawan dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan membuat tugas video mengenai mata kuliah pengambilan keputusan yang diampu oleh Bapak Rizal Amirullah. Di mana pada tugas kali ini saya akan menjelaskan beberapa tema yang terdiri dari: pertama, ada mengembangkan perspektif jaringan; kedua, ada metode keputusan atau keputusan intuitif; ketiga, ada negosiasi atau best alternative atau BATNA; dan zone of possible agreement atau ZOPA. Keempat, ada konflik dalam pengambilan keputusan, di mana ada beberapa teori, yaitu game teori seperti teori drama dan Greb Model for Conflict Resolution Competition. Yang kelima, ada komunikasi pengambilan keputusan. Keenam ada komunikasi tradisional. Ketujuh, dan ada ICT dalam komunikasi organisasi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tema yang pertama, yaitu tentang mengembangkan perspektif jaringan. Dalam tema tersebut, saya mengambil judul yang berkaitan dengan tema tersebut, yaitu jaringan sosial atau network dalam pengembangan sistem dan usaha agribisnis menurut perspektif teori dan dinamika studi kapital sosial. Nah, keterbatasan penguasaan sumber-sumber produksi berupa kapital material, terutama penguasaan sumber daya lahan, modal finansial, dan teknologi. Memerlukan upaya pemberdayaan sumber-sumber sosial sebagai potensi daya lokal, serta dengan memperhatikan segi kemerataan atau equality dan inklusi sosial dalam operasionalisasi program pembangunan. Pada judul tersebut berupaya membahas tentang perspektif teori sosiologi dalam dinamika studi kapital sosial, terutama aspek jaringan sosial atau networks yang dikaitkan dengan realitas sosial pada tataran empiris. Selaras dengan analisis teori kelembagaan baru atau new institutionalisme, teori jaringan, teori difusi inovasi, dan teori mobilitas vertikal, ditemukan adanya ketidaksinkronan pengembangan sistem dan usaha agribisnis dengan dukungan lingkungan kebijakan atau policy environment. Selain itu juga ada ketidaksinkronan politik pengembangan agribisnis pada level makro dengan ketersediaan aturan informal atau informal rules di level meso dan mikro dalam komunitas. Nah, kegagalan pengembangan agribisnis juga diyakini merupakan akibat ketidakmerataan sumber daya sosial dan kurangnya perhatian kepada pengaruh jaringan sosial atau network terhadap manfaat ekonomi, yakni kurang mempertimbangkan aspek norma dan kesadaran atau density jaringan, kuat dan lemahnya ikatan atau ties, peran lubang struktural atau structural holes, dan interpretasi terhadap tindakan ekonomi dan ekonomi dalam pengembangan agribisnis. Dalam kondisi demikian, komunitas agribisnis akan tetap sulit meraih peluang untuk mengakses informasi dan inovasi teknologi yang berdampak pada rendahnya produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan, sehingga akan sulit juga mencapai mobilitas vertikal. Nah, yang kedua itu ada metode keputusan intuitif. Nah, pada gaya pengambilan keputusan intuitif biasanya dipakai ketika informasi yang tersedia terbatas, dihadapkan pada situasi yang baru atau tindakan yang tidak biasa. Dalam hal ini, seseorang mengambil keputusan berdasarkan pengalaman yang terdahulu dan melibatkan perasaan dan emosi yang mendalam ketika mengambil keputusan. Pengambilan keputusan secara intuitif merupakan pengambilan keputusan yang didasarkan pada intuisi atau perasaan dan naluri yang dihasilkan dari serangkaian proses pengalaman. Pengambilan keputusan secara intuisi seringkali terjadi karena kurang lengkapnya informasi yang diterima oleh si pengambil keputusan. Pengambilan keputusan dengan mendasarkan keputusan intuisi bukanlah sebuah kondisi yang klinik atau mistis, atau sebuah produk pengambilan keputusan yang magis dan mengandalkan indera keenam. Intuisi adalah sebuah hal yang sangat kompleks dan lebih merupakan hasil dari proses pengalaman dan pembelajaran yang telah berlangsung cukup lama. Pengambilan keputusan intuitif adalah suatu proses tidak sadar yang diciptakan dari dalam pengalaman yang tersaring. Dalam hal ini, tidak berarti analisa rasional sama sekali tidak berjalan. Lebih tepatnya, antara faktor emosional, fantasi, dan rasional saling melengkapi. Hanya saja, aspek emosional lebih dominan menurut Robbins tahun 1996.
Menurut Robbins tahun 1996 mengidentifikasi ada 8 kondisi yang memungkinkan orang menggunakan pengambilan keputusan intuitif, yaitu yang pertama, bila ada ketidakpastian dalam tingkat yang tinggi. Kedua, bila hanya ada sedikit preseden untuk diikuti. Ketiga, bila hal-hal yang dihadapi kurang dapat diramalkan secara ilmiah. Keempat, bila fakta-fakta yang terkait terbatas. Kelima, bila fakta tidak dengan jelas menunjukkan jalan untuk diikuti. Selanjutnya, bila data analisis kurang berguna. Selanjutnya, bila ada beberapa penyelesaian alternatif yang masuk akal untuk dipilih dari antaranya dengan argumen yang baik untuk masing-masing. Dan yang terakhir, bila waktu terbatas dan ada tekanan untuk segera mengambil keputusannya yang tepat. Nah, yang ketiga itu ada negosiasi best alternatif atau BATNA dan Zone of Possible Agreement atau ZOPA. Nah, BATNA itu sendiri adalah BATNA atau Best Alternative atau Negotiation Agreement adalah istilah yang dipakai dalam negosiasi sebagai alternatif-alternatif agar negosiasi tercapai sepakat namun tidak rugi. BATNA itu sendiri yaitu langkah-langkah atau alternatif yang akan dilakukan oleh seorang negosiator bila negosiasi tidak mencapai kesepakatan. Contoh BATNA yaitu yang pertama, misalnya perusahaan ingin mengakuisisi sebuah perusahaan. BATNA-nya bisa berupa mengakuisisi perusahaan lain atau membuat perusahaan sendiri. Lalu ada jika kita sedang negosiasi gaji di tempat baru, BATNA-nya adalah tidak jadi pindah ke perusahaan. Lalu ada klub sepak bola ingin mengontrak pemain baru untuk menggantikan pemain yang cedera. BATNA-nya adalah menggunakan pemain yang sudah ada walaupun masih muda. Lalu ada contoh lainnya seperti seorang ingin nego harga saat akan membeli mobil bekas. BATNA-nya adalah membeli mobil baru walaupun kelasnya lebih rendah. Dan yang terakhir ada negosiasi dengan keluarga tentang tujuan liburan tahun baru, dan BATNA-nya adalah liburan di Bali yang sudah pasti semua suka. Lalu ada ZOPA. Nah, ZOPA itu sendiri atau biasa disebut dengan Zone of Possible Agreement adalah zona bertemunya kesepakatan pada saat tawar-menawar dalam sebuah negosiasi antara dua pihak atau lebih. Atau secara ringkas adalah kondisi saat semua pihak setuju untuk membuat sebuah keputusan. ZOPA hanya terjadi ketika di antara pihak yang bernegosiasi terjadi perbedaan kesepakatan dan keinginan, sehingga diperlukan adanya perundingan untuk menentukan titik kompromi untuk menyelesaikan negosiasi itu sendiri. Nah, tetapi jika kedua belah pihak tidak bisa mendapatkan titik temu, maka negosiasi tersebut berada pada kondisi tawar-menawar negatif yang artinya tidak ada titik tengah antara kedua belah pihak. Nah, manfaat dari ZOPA itu sendiri, ketika seseorang bisa menerapkan ZOPA dalam negosiasi, maka dia akan memahami situasi negosiasi dalam kondisi tawar-menawar yang sedang terjadi dengan lebih objektif. Memanfaatkan ZOPA dapat menghindari kita dari membuat keputusan yang merugikan kita, atau bisa juga untuk membuat kesepakatan yang mendatangkan banyak keuntungan. Nah, cara untuk bisa menerapkan ZOPA sangatlah mudah. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari tahu dahulu batas minimum bisa terima dari sebuah negosiasi dan tentukan juga target yang kita inginkan. Serta sebisa mungkin pahami dulu posisi minimum dan posisi yang diinginkan oleh pihak yang bernegosiasi dengan kita. Nah, kadang hal ini pun sulit untuk diketahui, tetapi jika bisa mengetahuinya, hal ini bisa jadi keunggulan negosiasi yang baik untuk kita. Lalu ada tema yang keempat, ada konflik dalam pengambilan keputusan, atau lalu ada pembahasannya game teori seperti teori drama, graph model for conflict resolution. Pengambilan keputusan dengan kondisi konflik terjadi apabila alternatif keputusan yang harus diambil atau dipilih berasal dari pertentangan tentang persaingan dari dua atau lebih pengambilan keputusan. Suatu pengambilan keputusan diambil dalam kondisi konflik apabila yang dihadapi bukan situasi tetapi pihak-pihak lain yang memiliki keputusan yang hendak diambil.
Nah, lalu game teori itu sendiri adalah suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan atau pertentangan atau konflik antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan. Teori ini dikembangkan untuk menganalisis proses pengambilan keputusan dalam kondisi yang melibatkan dua atau lebih dari kepentingan. Nah, selanjutnya ada teori drama. Teori drama dalam istilah teori permainan adalah dengan titik fokus yang dimana permainan itu, setiap permainan menyatakan niatnya untuk menerapkan strategi tertentu. Teori drama digunakan untuk menganalisis bagaimana situasi konflik atau kerangka berpikir akan berubah ke situasi lain. Lalu, ada Graph Model for Conflict Resolution Cooperation atau GMCR, merupakan metodologi untuk membingkai sebuah situasi keputusan interaktif atau konflik di mana analisis stabilitas bisa dihasilkan. Tugasnya sebagai sebuah alat penilaian strategi yang baik dalam penyelesaian konflik, yang juga berfungsi sebagai alat simulasi untuk interaksi dan berperilaku pengambil keputusan dan dapat digunakan dalam persiapan mediasi dan negosiasi. Selanjutnya, tema yang kelima ada komunikasi pengambilan keputusan. Komunikasi berhubungan dengan perannya dalam mempermudah pengambilan keputusan. Komunikasi memberikan informasi yang diperlukan individu dan kelompok untuk mengambil keputusan melalui penyampaian data guna mengenali dan mengevaluasi pilihan-pilihan alternatif. Nah, komunikasi membantu proses penyampaian informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Proses pengambilan keputusan adalah proses pemilihan alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang secara sistematis dipilih sebagai cara untuk menyelesaikan masalah. Penggalian data dan fakta melalui komunikasi internal dan eksternal adalah proses penting untuk menghasilkan keputusan yang dibutuhkan organisasi. Nah, yang selanjutnya tema ke-6 adalah komunikasi tradisional. Komunikasi tradisional adalah sebuah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan media tradisional yang sudah lama digunakan di suatu tempat sebelum kebudayaannya tersentuh oleh teknologi modern. Menurut Sajogyo pada tahun 1996, komunikasi tradisional merupakan saluran komunikasi yang paling penting untuk mobilisasi desa. Pada zaman dahulu, komunikasi tradisional dilakukan oleh masyarakat primitif dengan cara yang sederhana. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi tradisional mulai luntur dan jarang digunakan. Tetapi masih ada sebagian orang yang masih tetap menggunakan komunikasi tradisional, misalnya masyarakat pedesaan. Nah, komunikasi tradisional memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu masyarakat karena dapat mempererat persahabatan dan kerjasama untuk mengimbangi tekanan yang datang dari luar. Selain itu, komunikasi tradisional mempunyai dimensi sosial, mendorong manusia untuk bekerja, menjaga keharmonisan hidup, memberikan rasa ketertarikan, bersama-sama menantang kekuatan alam, dan dipakai dalam mengambil keputusan bersama. Media komunikasi tradisional memiliki kelebihan atau keistimewaan yang tidak dimiliki oleh media modern, sebab komunikasi tradisional biasa dipertukarkan dengan seni yang menjadikan bentuk komunikasi ini lebih menarik, sederhana, dan mudah dimengerti. Nah, hal tersebut membuat media komunikasi tradisional melekat erat dengan kehidupan masyarakat dan berdampak pada perkembangan proses sosial masyarakat seperti memupuk perasa persaudaraan. Pada dasarnya, media kesenian tradisional masih tetap disenangi oleh masyarakat hingga detik ini. Hanya saja media-media kesenian tersebut harus dikemas dengan baik dan menarik. Hal tersebut dapat dilihat dari usaha yang banyak dilakukan oleh media modern televisi belakangan ini yang seolah berlomba menampilkan pola pertunjukan tradisional dalam berbagai tayangan. Sedangkan kekurangan komunikasi tradisional terletak pada ketidakmampuannya menjangkau ruang dan waktu serta audiens yang luas, dan karena keterbatasan itulah komunikasi ini dianggap tidak efektif. Nah, yang selanjutnya terakhir ada yang ketujuh yaitu ICT dalam komunikasi organisasi. Kepanjangan dari ICT adalah Information and Communication Technology yang mengacu pada teknologi yang menyediakan akses ke informasi melalui telekomunikasi. Dalam bahasa Indonesia, kepanjangan ICT dikenal sebagai Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK.
Fungsi dari ICT itu sendiri sebagai media untuk meningkatkan kualitas informasi, sebagai media untuk menganalisa daya saing organisasi, penghematan biaya, waktu, dan peningkatan produktivitas untuk membantu aktivitas manajemen sumber daya manusia. Umumnya ICT itu mencakup pada komputer, internet, telepon, televisi, radio, dan peralatan audio visual lainnya. ICT meliputi dua aspek, yakni teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi merupakan segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Teknologi dalam organisasi memiliki peran penting dalam mempelajari sifat-sifat dari teknologi suatu organisasi dan hubungan teknologi terhadap struktur organisasi. Tetapi dalam penerapannya harus didasarkan karakteristik dari organisasi tersebut. Organisasi adalah sebuah sistem terbuka dan teknologi organisasi merupakan jenis kegiatan internal yang terjadi dalam organisasi tersebut. Dalam hal ini jelas sangat keterkaitan pada satu sama lain. Nah, penerapan teknologi dalam organisasi dapat memberikan dampak yang signifikan pada efektivitas dan efisiensi serta meningkatkan daya saing karena teknologi informasi memberikan sejumlah data mengenai jalannya organisasi tersebut sehingga organisasi dapat memperoleh data-data yang diperlukan sebagai dasar mereka dalam mengambil keputusan yang strategis. Baik, cukup sekian teman-teman penjelasan dari saya mengenai tema yang sudah saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa menambah wawasan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.